Selamat gini hari, kembali lagi dengan salah satu channel yang membahas tentang airsoft gun dan juga teman-temannya. Dan buat teman-teman yang baru memiliki unit airsoft gun ataupun mau ikut kegiatan airsoft gun, silakan simak di video ini. Ya kan, chapter 1 tentang Polri resmi mengeluarkan surat pemilikan dan penggunaan airsoft gun. Ya kan? Lalu teman-teman bisa ikuti lanjutan videonya di chapter 2. Gua membahas tentang SIPA, yaitu surat izin pemilikan airsoft gun itu bersama Ketua Umum ABU Indonesia dan sekaligus sebagai Ketua Bidang Hukum dan Advokasi. Jadi teman-teman semoga bisa paham tentang permainan ini ya teman-teman. Jadi kenapa dikeluarkannya surat-surat atau sedemikian rupa sehingga teman-teman bisa memahami tentang penggunaan atau pemilikan unit airsoft gun. Jadi nggak disembarangin, tidak disalahgunakan. Kenapa-kenapanya itu sudah dibahas di 2 video tersebut. Oke, sekarang nggak usah pakai lama, kita akan membahas salah satu unit yang baru datang di toko, yaitu unit VFC Umarex MP5 SD3. Yang kemarin-kemarin kita pernah membahas tentang MP5 SD6-nya. Kita akan sandingkan keduanya supaya ketahui perbedaannya. Jadi buat teman-teman yang suka suka produk-produk dari VFC, terlebih produk seri MP5, nah silakan simak. Ini dia kemasan dari HK, Heckler & Koch No Compromise. Buat teman-teman yang suka airsoft gun, terutama produk-produk dari HK udah nggak asing lagi ya sama kemasannya. Yang warnanya seperti ini, kan? Jadi sedikit mundur ke belakang, MP5 itu adalah kepanjangan dari mesin pistol 5. Termasuk dari golongan submesin pistol yang diproduksi oleh Jerman Firearm Manufaktur Heckler & Koch, diproduksi tahun sekitar 66 teman-teman. Itu banyak banget dah kalau teman-teman lihat film-film zaman dulu, Navy Seal tuh pakai unit-unit HK ini, unit-unit MP5 ini. MP5 sendiri itu banyak sekali variannya, dari mulai yang MP5A3, SD6, SD3 sampai SD negeri juga ada. Gitu. Masih pakai lama. Yang ingin kita bahas ini adalah MP5 SD3 Gen 2 GBBR pula. Yang kemarin kan itu elektrik, tapi gue akan sandingkan ya perbedaannya antara SD6 dan SD3. Yang terbaru ini adalah SD3. Nah, ini adalah MP5 SD6 dengan kekuatan elektrik, menggunakan elektrik ya, baterai artinya ya. Perhatikan baik-baik, dan ini adalah MP5 SD3 GBBR, dan yang satu ini yang SD6 itu dari SRC, yang ini VFC GBBR, dan ini adalah menggunakan baterai. Mari kita lihat dari dekat perbedaannya secara fisik ya antara SD6 dan SD3. Oke teman-teman, ini dia bentuk keseluruhan dari VFC MP5 SD3 Gen 2. Ya kan? Jadi ini kalau dibuka seperti ini popornya, ini kalau popornya bisa di retachable atau dimaju mundurkan saja, itu panjangnya sekitar 72 cm. Ini kalau kita pendekkan dengan memencet tombol ini untuk memundurkannya, tuh. Ini bisa mencapai 60-an cm, 60-an cm teman-teman ya. Tapi pun dengan demikian, ini bukan artinya kita bisa memegang unit dengan satu tangan seperti ini ya. Ini malah membuat pegel lah ya. Karena beratnya ini bisa mencapai 3,1 kg. Kalau teman-teman mau enak nembak ya, menurut gue ya, tadi gue bilang ini bisa dipanjangin aja. Jadi kita bisa tahan nih popor di sini. Bisa lebih stabil karena di sini tidak ada semacam tempat buat naruh rel untuk kita bisa pegang. Masukin si front grip misalnya. Jadi buat stabil. Tapi kalau ini kan nggak ada nih ya. Begini dong cara nembaknya ya. Jadi yang paling enak ya udah ininya dipanjangin. Karena ini GBR juga, jadi kita untuk menahan recoilnya ya kita tahan di bagian pundak, tuh teman-teman, lebih enak, nyaman nembaknya. Oke, nah lalu
yang gue baca-baca juga bahwasanya si iron setnya dan variant setnya ini sudah sangat realistik banget dari mulai bahannya juga tuh. Jadi ya mungkin yang dulu gen-gen sebelumnya menggunakan bahan polimer, tapi ini udah menggunakan bahan metal teman-teman. Nih dari sini sampai ke upper bodinya ini itu metal semua teman-teman. Warnanya hitam doff. Bisa dilihat di sini adalah buat sling pointnya. Jadi bisa 2 point sling, naruh sling depan dan sling belakang. Sementara bagian lower receivernya itu terbuat dari bahan polimer teman-teman. Oke, di bagian sisi sebelah kirinya ada selector, single fire dan safety. Nah, ini tuh lumayan seret ya, jadi enak, jadi nggak gampang tergeser kalau modelnya terlalu long chair sebutannya. Itu kegeser sedikit tangannya bisa langsung berubah selektornya, itu sangat bahaya lah menurut gue ya. Itu kalau ini kan tuh kayak ada penahannya gitu teman-teman. Ya di sini ada apa namanya marking kalibernya 9 kali 19. Ini kaliber kaliber aslinya ya. Untuk si real-nya itu 9 kali 19 mm. Tapi kalau airsoft gun ya tetap aja 6 mm ributan plastik. Gitu teman-teman. Nah, maju ke bagian depan nih. Si silencernya ini terbuat dari bahan metal dan bisa kita lepas. Inner bell-nya ini langsung sampai di ujung teman-teman. Di ujung sini. Kalau biasanya kan inner bell-nya cuma sampai sini, tapi silencernya panjang ini kan dikhawatirkan ketika nembak baby-nya bisa mentok-mentok di dalam si silencer nih. Tuh. Terbuat dari bahan besi. Ini kita bisa lihat apakah benar si innernya bisa sampai sepanjang ini. Nah, kita lihat nih. Nah, tuh dia. Ya kan? Ini masuk ke sini teman-teman nih. Sisanya tuh masuk ke dalam body ini tuh. Ada ruang di dalam handguardnya. Kelihatan nggak? Ruang dalamnya. Tuh. Ya kan? Lihat nih. Masukin. Pergesekan bunyi metal tuh enak banget bunyi teman-teman. Nah, untuk sisi sebaliknya, nah ini nih, ini ada bolt cage, magazine cage. Juga di bawahnya juga ada magazine cage. Apa itu? Yaitu untuk melepas si magazinnya teman-teman. Tapi sayangnya di sebelah kanannya itu tidak ada selektor. Tuh, ini cuma ada garis putih untuk menandakan di mana selektor di baliknya itu berada. Tuh, ya kan? Bergerak-gerak nih. Tuh. Ini nggak pakai sistem ambidex teman-teman ya. Mundur sedikit itu ada pin atau tombol untuk melepas si bagian popor ini. Jadi ini penahan ya. Kalau kita tekan ke dalam itu kita bisa lepas keseluruhan si popor ini. Gua nggak tahu apakah fungsinya nanti bisa diganti dengan popor fix. Popor fix itu ya popor yang nggak bisa dimaju mundurkan ya. Karena setahu gue MP5 seri ini banyak variannya. Ada yang pakai popor fix, ada yang pakai popor lipat. Yang gue tahu ya. Kalau gue salah ya mohon dikoreksi aja gitu. Dan di bagian depan atas handguard ini ada charging handle. Ini buat cocking. Gitu. Nah, sekarang kita akan bandingkan. Oh iya, sebelum kita bandingkan, ternyata di Gen 2 ini banyak sekali fitur-fitur baru yang dapat dapat memberikan improvisasi saat kita menembak. Namanya itu, sebentar ya gue baca ya. Jadi katanya namanya redesign bolt carrier assembly with increased cylinder size, new recoil spring and buffer design. Itu menawarkan improvisasi syuting experience Anda. Nanti kita akan coba apakah dari pernyataan itu benar, ada bedanya ya. Karena itu hanya ada di bagian dalam tadi, kalau gue baca sih itu di bagian mesinnya kali ya. Jadi kita coba tembak aja. Nah, sekarang kita akan sandingkan sama MP5 SD6.
Tapi dari SRC, produksi RCC itu pun AEG. Nah ini dia nih. Nah, serupa tapi tidak sama teman-teman. Kalau dari segi warna ya, di segi warna kelihatan nggak warnanya? Ini tuh hitam doff-nya itu apa ya? Kelam lah, lebih kental gitu. Hitam doff-nya. Sementara kalau yang SRC ini, dia hitamnya itu nggak sehitam si punya SD3, ya kan? Tuh, perhatikan nih. Kita ambil bagian satu sisi aja deh, pada bagian handguardnya nih. Ini hitamnya kelihatan nggak? Gelap, lebih gelap dibanding yang ini. Ya nggak? Tuh. Lalu kalau kita mundur ke bagian body aja nih, perbedaannya adalah dia ini di SD3 itu ada teksturnya seperti ini nih. Sementara kalau di SD6 dia polos-polos aja. Sama-sama menggunakan polimer. Begitu juga pada selektornya, dia udah beda nih. Ya. Dia lebih apa ya? Kalau menurut gue sih lebih modern. Kalau ini lebih modern nih. Tapi kalau ini memang yang model klasik lah ya. Dia pakai simbol-simbol seperti ini. Sama masih long chair juga, masih keset juga enak. Oke. Ke bagian belakang juga ada sama nih Put? Buat sling point-nya ini juga ada sama. Nah, ini dia nih gue bilang nih. Kalau yang di SD6 itu dia masih menggunakan bahan polimer, sementara yang ini SD3 dari VFC itu benar-benar dari bahan metal. Nah, tuh ini pun masih goyang-goyang ya. Ini tuh udah kokoh nih. Kalau di datanya dibilangnya realistic rear side dan front side. Gokil. Jadi dibuat semirip mungkin sama aslinya teman-teman. Oke, mundur ke bagian belakang. Nah, kalau dilihat secara ukuran, yang SD6 itu popornya bisa di retachable sampai lebih panjang dibandingkan yang SD3 teman-teman. Ya kan? Tuh lebih panjang nih. Dan untuk bagian ujung popor, bisa lihat teman-teman, juga ada perbedaannya. Yang SD3 itu bergerigi nih, kelihatan nggak geriginya? Sementara yang SD6 polos-polos aja. Polos, dan ini juga lebih tebel. Ya kan? Tuh ini nggak tebel nih. Seperti itu teman-teman. Dan untuk bagian pistol gripnya juga lebih panjang SD6. Buat orang-orang yang tangan besar sih gue rasa lebih enak pakai yang model pistol grip panjang ini teman-teman. Tuh, jadi dia ketutup semua. Kalau yang ini agak pendek, jadi buat orang yang tangannya gede dia agak masih besar nih kelingkingnya nih, bisa ngetril nih, hati-hati nih, bisa halo. Gitu teman-teman ya. Nah sekarang kita nanti akan coba, kita lihat dulu nih apakah di bagian sebaliknya. Oh ternyata untuk yang SD6 itu dia mempunyai sistem ambidex, di mana selektornya ada di dua sisi nih teman-teman. Oh ini ada selektor juga. Sementara kalau yang SD3, gue bilang, nah ini nggak ada selektornya, ini ada. Jadi kalau sistem ambidex itu bisa membantu orang yang tangannya kidal, jadi nggak perlu bolak-balik. Gitu, selektornya karena ada di dua sisi. Begitu teman-teman. Kita akan lihat apa sih ininya nih, di kardusnya itu magazine seperti apa ya. Seperti pada umumnya magazine MP5 itu ya ini paket pembeliannya juga dapat BB loader teman-teman. Sementara itu magazinnya kita buka. Kemudian seperti ini. Ini yang VFC punya ya. Nah, ini terbuat dari bahan metal teman-teman nih. Bahan metal. Karena DGBBR, dia ada lubang buat masukin BB-nya nih. Masukin gas. Dia bisa memuat kapasitas sampai 30 BB sekaligus. Kita akan coba keduanya, seberapa powerful atau perbedaan antara CGB dengan AEG. Ini masuknya seperti ini. Lalu untuk melepasnya,
bisa seperti ini, ya, atau bisa seperti ini menggunakan pin magazine case seperti ini. Tapi yang paling enak ya menurut gua ya, kalau model unit seperti ini untuk melepasnya ya menggunakan inilah yang cepat. Kecuali kalau jari lu emang lebih panjang ya, kalau gua jari pendek nih, emang langsung begini teman-teman. Gitu. Yuk kita akan tes tembak. Oh iya, kita akan isi BB dulu dan gasnya. Oke teman-teman, ini yang punya GBBR VFC terbuat dari besi, dan yang ini yang SD6 dari SRC yang AEG, dia ini terbuat dari bahan aluminium teman-teman. Tentu lebih berat yang ini metal, ini aluminium teman-teman. Kalau yang AEG bisa memuat lebih dari 100 lah ya, kalau ini kan cuma 30. Kita akan coba. Nah ini kita harus isi dulu gasnya. Kita suntikin nih, jarum ini harus tegak lurus sama lubangnya. Kalau enggak dia akan keluar nih gasnya teman-teman. Nah kalau dia pas, dia nggak akan keluar. Kalau nggak pas dia akan nembak-nembak. Nah, ini udah mulai penuh nih. 10 tik gitu. Jadi jangan langsung ditekan terus. Nah, ini mulai penuh. Nah, itu penuh tuh. Oke, kita akan coba dulu yang si VFC GBBR MP5 SD3 Gen 2 teman-teman ya. Oke teman-teman, kita akan coba tes krono berapa EPS yang keluar dari si GBBR ini. Ini posisinya dalam posisi safety ya teman-teman. Safety. Kita masukin. Tekan aja supaya dia tuh pasti gitu masuknya. Nah ini dalam kondisi safety, coba kita kokang. Oke, ini safety-nya kedua nih teman-teman. Jadi kalau dia dalam keadaan safety, dia nggak bisa dikokang nih. Tuh. Jadi kita harus pindahkan dulu ke single. Baru bisa pegang. Coba tes dulu ya. Nah. Ini teman-teman, merahnya bisa lihat berapa EPS-nya. Kalau blok dia nggak ada kuncinya, nggak ada safety. Kecuali kalau 437 atau 18C itu ada. Sekarang kalau kita ke burst 427. Oke, karena ini dia recoil cukup gede, kita coba panjangin dulu. Oke, mode single ya. Ini safety-nya tuh naik kan. Sekarang kita ke bersihin. Ini recoil cukup kencang teman-teman, jadi memang gua rasa perlu dipanjangin supaya kita nahan recoilnya, karena di depannya tidak ada phone grip teman-teman nih. Jadi kalau kita taruh di sini itu akan menjaga kestabilan pada saat kita nembak. Kalau kita pendekin seperti ini, itu kan goyang-goyang teman-teman. Sekarang kita akan coba dengan popor yang dipendekin, apakah enak sensasi menembaknya. Nah, ini goyang banget nih. Jadi kita kurang stabil kalau kita nggak panjangin. Boleh sih lebih enak dipanjangin. Jadi kita bisa tahan di sini pundaknya. Jadi kita nggak goyang nih. Ini harus kita pegang secara erat. Nah, kita bisa menahan si recoilnya. Gitu teman-teman. Nah sekarang kita akan coba yang baterai. Ini udah ada baterainya. Kayaknya karena baterai taruh di sini, pilih baterai yang
sekiranya bisa masuk ke sini. Antara baterai sugu seperti ini, baterai panjang atau baterai yang pecah 3 nih, tipis-tipis. Ini kita buka dulu bagian silencernya. Nah, tuh, situ ada kabel wire si baterainya nih. Nah, ini dia nih. Kalau gue bilang tadi karena space-nya kecil, jadi pilih baterai yang model seperti ini atau model yang pecah 3 nih. Ini masih model Tamiya. Bentar ya. Nah, seperti ini. Ini kita harus masukin ke dalam. Kita rapihin, teman-teman. Segini. Tuh. Seperti inilah kira-kira lah ya. Tes dulu. Nah, itulah perbedaan kalau kita menggunakan gas dan yang model baterai. Jadi kalau baterainya lemah, ini kayaknya baterai lemah teman-teman. Enggak deh, nggak lemah. Kita akan tes seberapa kuat FPS-nya dengan menggunakan sistem baterai di MP5 SD6. Oke teman-teman, sekarang kita mencoba yang elektrik. Nah, kalau yang elektrik ini, masukin BB-nya tidak perlu menggunakan BB loader. Jadi cukup dibuka aja. Tuh. Ya. Buka. Masukin langsung nih. Bread. Terus. Ini adalah magazine high cap. Jadi kalau belum naik, nih kita kerek nih. Tuh. Ini high cap. Jadi kalau BB-nya nggak naik, kita tembakan, kita harus kerek terus nih. Sekarang kita akan coba. Datang nggak tadi? Nah, kita akan coba untuk single dulu versi elektrik. Sini teman-teman. $380. Tadi yang versi gas itu udah mencapai 400-an. Kalau yang elektrik 380. Sekarang kita ke burst 314. Turun. Itu wajar ya, kalau burst tuh pasti akan lebih turun. Kita akan lihat performanya. Kita tembakan secara single. Ini nggak ada recoil teman-teman nih, nggak ada getarannya. Pakai burst juga. Jadi teman-teman, kalau yang burst habis. Oke teman-teman, silakan kalau yang mau pilih gas itu di MP5 SD3. Untuk yang elektrik pakai yang SD6. Silakan pilih kebutuhannya sesuai dengan mana. Sudah tersedia di toko, silakan tanya-tanya dulu langsung. Atau kalau mau nyoba, silakan beli dulu baru bisa dicoba di area sini. Sampai jumpa di video berikutnya.